ini cerita yang dekat banget dengan kita. Kalau pembalut jangan dibuang sembarangan gitu. Nanti hantunya gini. Kalau ada pohon gede nggak boleh pipis sembarangan ya. Permisi. Nanti ketinggalan. Nanti sakit. Nanti apa? It's so common. Sangat dekat dengan cerita-cerita kita. Jadi mungkin penonton penasaran lah gitu bahwa dengan cerita yang dekat dengan mereka butuh visualnya. Biasa mereka tuh cuma dengar ceritanya, mereka nggak pernah lihat kejadiannya. Banyak dan yang itu percaya. Sesuatu yang dekat ya, relate gitu. Kadang-kadang ya tadi Luna bilang di belakang rumah kita ada pohon besar, kita main ke rumah teman, ada pohon besar, ada aja pasti cerita yang itu katanya begini, katanya begitu. Jangan ini ya, jangan pipis di sini. Dan kayaknya semua sekolah di Indonesia pasti ada hantunya. Kalau cerita sekolah gitu, di sekolah gue, di sekolah ini juga, ya semua sekolah ada hantu. Nggak, kalau misalkan untung gitu. berarti itu hantunya educated. Sekolah dia. Reina, ini hotel peninggalan papa kamu. Sekarang ini jadi milik kamu. Telung dino tengah wengi. Iya penghuni kamar ini, kamu akan mati. Telung dino tengah wengi. Ini anggonan wingit. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko. Bintang tamu saya hari ini luar biasa, aktor dan aktris ternama Indonesia. Papan atas, kelas A semua. Ada Luna Maya, Christian Sugiono, dan Bianca Astrid Hello. Terima kasih sudah mampir ke Warta Kota. Ada Panggungan Wingit. Mbak Luna, pertanyaan pertama masih standar nih. Nanti lebih standar lagi. Peranmu apa Mbak Luna? Perannya sebagai Raina, kakak dari Mbak Hello. Mbak Hello. Dari Astrid Hello, Bianca dari V. Ya di sini seorang yang sangat bisa dibilang selfless. Raina itu adalah selfless, jadi dia hanya fokus kepada adiknya saja. Dia udah nggak mikirin diri dia sendiri karena begitu banyak kejadian dalam hidupnya. Dia cukup lempeng, udah sedikit meragukan existing of God gitu loh. Jadi ya kurang lebih gitulah. Mas Tiat. Peran aku sebagai Ardo. Ardo adalah seorang wartawan. Wartawannya Warta Kota nggak? Warta Kota tahun 80-an. Iya. Lahir belum? Ardo itu seorang wartawan yang ditugaskan untuk menginvestigasi sebuah kasus pembunuhan di Kota Semarang yang terjadi di sebuah hotel. Yang kemudian ternyata pada saat dia ke hotel itu sedang bertugas ketemu dengan Raina. Yang ternyata adalah ya ini mantan saya gitu. Jadi baru lagi tugas tiba-tiba ketemu lagi. Mantan pacar ketemu lagi di situ dan akhirnya ya Sama-sama jadi ngobrol lah lagi dan sama-sama mencoba untuk menghadapi sebuah misteri yang terjadi dan jalan cerita filmnya dimulai dari situ. Jadi Ardo sama Raina nanti CLBK nggak? Bukan dua. Nonton aja, CLBK nggak ya? Bianca. Aku berperan sebagai Faye, adik dari Kak Raina yang karakternya itu bertolak belakang sama kakaknya. Ya, kakaknya pasrah no tujuan Selfless, kayak udah aku justru yang menyemangati dia, aku yang ngingetin dia untuk jangan sangat positif berdoa lah adiknya ya. ya. Walaupun badai banyak menghadang tetap positif. Kalau kita kayak Dewasa. Apa ini hidup gitu. Jadi film Panggungan Wingit ini tempat angker, tempat keramat, tempat angker, tempat
ya berpenghuni yang bukan manusia Sebenarnya apalah. banyak kalau di Panggonan Wingit filmnya Mas Guntur Suharyanto ini ada di salah satu hotel di Semarang. ceritanya, Ambar Mangun. Tapi yang Mangun tuh fiktif ya, sengaja. Tapi aslinya kan sebenarnya di banyak tempat juga ada sebenarnya. Tapi Panggonan memang Wingit, betul, tapi yang kita angkat memang cerita yang hotel yang di Semarang. Oke. Makanya kita tetap syutingnya di Semarang, tapi yang kita syutingin tuh benar-benar sebuah hotel masih aktif. Tapi masih beroperasi sampai sekarang, tapi ceritanya itu bukan di hotel itu. Takutnya nanti nggak ada yang mau ke hotel itu, kasihan. Ya. Tapi itu yang dipakai syuting itu memang hotel tua. Memang hotel tua asli, dan hotel masih tua. beroperasi. Jadi kalau Sobat WK mengikuti perjalanan karir, terutama mereka berdua, Mas Tian sama Mbak Luna, ini ceritanya mereka reuni sebenarnya. Sering reuninya. Iya, sering reuni. Bahkan setelah ini kata Mas Tian, mereka main lagi. Tapi nanti ceritanya. Yo, Kemarin abis oh my syuting god, ini main lagi sama beneran. dia lagi. Jadi back to back sama Tian tuh udah, waduh. Jadi udah soulmate gitu loh. Mas Tian malah nggak pernah main sama Titi Kamal, tapi pernah namanya sering. Sama Titi dulu pernah lah, dulu. Tapi Berapa produksinya kali? Sekali. Tapi Lebih banyak dari Titi Kamal. Oh, iya. Gue. Karena kalau sama Titi Kamal bayarnya paketan ya, Mas Tian ya. Iya. Kalau ini Mbak, masing-masing ya. Lebih untung. Mbak Luna, apakah itu terakhir kan kalau salah minta dikoreksi, Iya. Rumah Ketang The Beginning ya, sama Mas Tian ya. Terakhir ya. Iya, Iya. terakhir 2019. Betul. Setelah Sabrina dan Sabrina tuh 2000 Setahun sebelumnya. ya, tahun Sabrina sempet sebelumnya, ya. ya. Jauh sebelumnya mereka main film pertama kali di Cinta Cinta Silver. Apakah karena itu kemudian Mbak Luna menerima tawaran Mas Guntur? Sebenarnya Atau bukan- karena itu Karena dulu kita syuting Ya, gimana tuh gimana? maksudnya karena lawan mainnya Katian mungkin. ya karena lawan mainnya Justru Christian Tian Sugiono. ini terakhir. Atau gini Mbak Luna, bentar. Ini pasti sebenarnya udah nggak usah dijawab. Ini karena faktor Pak Rocky. Nah, udahlah itu udah menjawab. Karena hitmaker jadinya. Udah. Mempertemukan mereka kembali. Udah itu tuh. Itu kalau Pak Rocky bikin film, mereka pasti main. Gue nggak ngerti. Gue udah bilang sama Rocky gitu. Rocky, lo nggak bosen kita berdua gitu? Nah. Nggak, kayaknya oke gitu. Ya udah, gue sih seneng aja. Maksudnya kan sama temen juga gitu. Jadi happy aja. Cuma ya gue berpikir tuh pasti ini akan menjadi pertanyaan lagi sih gitu. Lagi dan lagi gitu. Bukan dari kitanya, tapi pasti kan pertanyaan dari luar gitu bahwa kenapa sih selalu dipasangin gitu. Ntar takutnya dipikir kitanya yang paketan jadi. Iya benar. Ya. Paketannya Pak Rocky tapi. Paketannya Pak Rocky gitu. Padahal sebenarnya enggak. Tian itu sebenarnya terakhir masuknya. Oh. Karena sebenarnya film ini tuh sudah ditawarkan ke aku tuh dari 2020-an. Pokoknya awal sebelum Covid lah gitu. I have a story gitu. Ini tentang sebuah hotel gini-gini terus kan kalau nonton kayak apa namanya Psycho, The Shining tuh yang hotel kan ya? Yang Gue nggak tahu. Lo tahu Iya kan? gue skorin 1 kan. Hah? Iya yang horor zaman dulu tuh tahun kita di hotel kan? Iya. Sebenarnya konsepnya kayak gitu gitu. Terus kayak wow it's so cool gitu. Jadi kan awalnya itu sebenarnya nggak terlalu horor, lebih kayak thriller gitu. Terus misteri gitu. Aku kayak oke, cool gitu. Lawan mainnya siapa gitu. Lagi dicari gitu. Oke, sempat ini, sempat itu, sempat ini. Ujung-ujungnya dia. Hello, I'm back. Hello, I'm back. Terus gue yang kayak, lu ngapain casting udah Tian aja langsung dari awal gitu. Cuma ya memang Secara Mas Tian teman nongkrongnya Pak Rocky ya. bener. Jadi enak-enak aja. Tapi ini nggak KKN ya, nggak ada nepotisme. Kita tuh sama sekali, gua aja itu enggak. Jadi emang tiba-tiba, oh ya, jadinya sama Tian. Hah? Lagi? Oke. Gue sih nggak masalah ya, tapi ntar nih pasti orang bakal gini, enggak kok, cool, beda. Oh ya fine, gue sih happy aja lah. For me it's easy. Mas Tian ada masalah? Oh nggak ada masalah. Ada masalah Tian? Ketemu lagi sama
Ibu Luna Maya? Gue gak ada masalah, justru seneng kenapa? Karena maksudnya ini mempersingkat proses lah. Oke, Kan betul. udah kenal, kita udah pernah syuting berkali-kali, jadi udah ngerti gimana apa istilahnya drillnya. Iya. Dan bangun chemistry udah mudah sekali. Udah, jadi itu emang ya Udah, karena udah ngerti Why dan not, udah gitu. ini ya kita udah kayak nggak ada canggung-canggung lagi Iya. gitu. Jadi udah ya itu setuju sih mempersingkat proses. proses. Lebih mudah secara chemistry ya. Secara kimiawi itu lebih Ya gampang kan, ya kan kadang-kadang kalau orang baru kenal kayak kaget mau pegang tangan aja, sorry ya gitu, itu aja kan udah berasa gitu. Kalau ini kayak, nanti gue pegang ya situ gitu, ntar gue peluk ya, ntar gue pukul lo, gue tabok lo di sini ya gitu, udah ngerti lah gitu. Karena Mas Guntur juga kah? Ah? Karena Mas Guntur juga kah? Faktor beliau kan sebelumnya Susana ya? Iya, ini lumayan back to back juga Ya, dengan paketan juga jangan-jangan waktu syuting Susana, barusan ditawarin nih ada sekitar nih panggungan weekend. Macam-macam. Main ya. jujur Mas Guntur itu juga gue taunya itu setelah syuting Susana selesai, gue nanya, langsung nanti bulan ini syuting ya gini-gini. Oh ya, direkturnya siapa? Guntur. Hah? Lagi gitu ya, orangnya itu aja gitu. Iya, kayak gue sih jujur happy. Jadi gitu. syutingnya itu bukan dari Mas Gunturnya yang besok main di film gue berikutnya ya gitu nggak ya? Enggak, memang ya bosnya kan Pak Rocky lah ya. Jadi ya kita ya Kunciannya di beliau, di Pak Rocky belum. Soraya. Iya, yang punya duit ya Ah, udah. betul. Kalau Bianca apa? Ketika dapat tawaran dari Mas Guntur, Pak Rocky itu Oh, mikir iya. 2 kali kah atau langsung Enggak sih. sikat karena Karena sebelumnya udah pernah sama Pak Rocky juga kan, jadi ya tau lah dia kalau Paketan bikin- juga, Tahu lah. mata batin. Oh, mata iya. Batin. Jadi tau lah, oh Pak Rocky kalau bikin film horor pasti keren nggak nih. bisa ditolak ya. Iya, apalagi tau pemainnya Kaluna sama Katian. Ya siapa yang nggak mau sama mereka? So ya, Tapi baru pertama kan sama mereka. Pertama. Asik. asik banget. Jujur aja. Asik kok, asik. Apalagi kan aku orangnya pendiam ya. Terus waktu pertama ketemu ya deg-degan lah. Cuman mereka emang mencairkan suasana banget sih, kayak fun. Jadi ya seru-seru Mungkin aja. kita bertiga ini tipe yang we mind our own business gitu loh. Iya. Kayak ya Bianca mau ngapain ya silahkan gitu. Terus kita tuh nggak, maksudnya si Tian selama di lokasi mau main PS mau apa, ya do his thing lah gitu. Aku juga yang kayak ya kita nggak ribet dengan kayak harus ngumpul yuk, harus ini harus itu. Enggak gitu. Mau main nggak? Yuk main gitu, main Ya kalau monopoli. Luna Maya sama Kristus Giono nggak usah ngumpul juga dapat lah chemistry-nya. Meskipun jadi pasangan, mantan pasangan di situ. Karena udah lama proses kenalnya kan udah. Betul, cuma kan ada Lama. pemain-pemain yang lain juga Oh, kan. iya. Cuma memang ya sebenarnya kita tuh bukan mau menyendiri atau gimana ya, memang tapi lebih kayak kita asik aja. Mau main nggak? Ayo main kartu gitu. Kalau enggak juga ya kita istirahat santai dengan aktivitas kita aja gitu. Jadi we're not really kayak yang kebanyakan apa ya, mungkin di produksi-produksi lain tuh pemainnya tuh kompak banget, kayak kita ini bareng, Iya. ini bareng, ini bareng. Kita kalau misalkan di lokasi juga kayak super Santai chill gitu, ya, pokoknya Santai, santai aja. santai aja gitu. Nggak tahu ya, I mean it's a good or it's a bad thing sih, I don't know. It's a good It's a thing good sih. thing. Jadi It's a good maksudnya thing, biar ya. kadang-kadang gue juga pernah ada proposisi kalau pemain tuh kayak harus bareng. Kadang ya Nggak oke juga gue ternyata pergi ya. sendiri dulu, Iya. iya. Iya, iya. Jadi Pokoknya lain-lain lah ya. Iya. Kalau Bianca butuh proses lama kah? Karena baru ketemu sama mereka, terutama sama mereka berdua. Enggak sih, because ya mereka juga orangnya reach out ke aku juga, terus ya gampang, because kita juga ya kalau misalnya itu kalau lagi break shoot, lagi nunggu take atau apa ngajak main, jadi ya mencairkan suasana is very easy. Monopoli deal. Iya. Jadi ini termasuk film yang selesai syutingnya baru proses produksinya Juli kemarin ya, maksudnya Ya. langsung dapat tanggal tayang di bulan November. November 30. Bulan ini ada 5 film horor. Apa aja Salah satunya adalah itu nggak usah disebut, Mbak Luna. Salah satunya Panggungan Ringit. Disebut juga nggak apa-apa. yang akan tayang Yang akan tayang, bareng. yang tayang Ya, bareng. yang tayang di Bulan bulan November Oh, ini. yang Oh, tayang. maksudnya Jadi tapi udah nggak di animasi. 30 kan? Di Nggak, 30 kan ya, kita doang ya? beda. Oke. Beda hari Kamisnya, tapi Beda, ada iya. 5. Gak apa-apa lah. Aku rasa setiap film Indonesia harus disupport sih. Aku tuh nggak pernah terlalu anti untuk mempromosikan film orang juga Oke. ya. Karena menurut aku konten lokal itu kita tuh harus sama-sama kolaborasi, sama-sama saling mensupport gitu.
of course kita pengen film kita tuh paling laku. Betul. Pasti itu kan satu achievement juga, kebanggaan kalau film kita tuh laku banget atau gimana. Tapi kita juga happy kalau ada konten-konten lokal lainnya juga bisa menembus angka yang fantastis juga. Artinya kan Jadi level box office iya ya. gitu, karena jadinya industrinya tuh jadi Hidup. maju, hidup gitu. Kebayang nggak sih kalau semua film Indonesia tuh punya porsi yang gede di masyarakat betul. kita. Artinya kan industrinya bisa maju banget gitu, dan kesempatan kita semua untuk dapat film juga bisa lebih banyak karena produksinya lebih banyak. Terus tidak hanya pemain tapi juga siapapun yang ingin masuk ke dunia industri film ini, kesempatannya tambah banyak. Betul. Krunya bisa lebih banyak karena satu film itu ratusan loh yang kerja. Jadi kan membuka Jadi lapangan di belakang- pekerjaan lain. Di belakang kalian itu banyak orang-orang Banyak yang bergantung banget. hidupnya. Wih, Bener beban gitu. itu ya. Bukan nama kita, sama kalian loh netizen ini. Sama kalian loh netizen. Nah, Mbak Luna, apakah karena itu kemudian, apakah maksudnya ketika film horor memang sudah lama ada di Indonesia, salah satunya yang ikonik yang memang Susana, zaman masih ada si Mbak Susana. Ya. Kemudian hidup lagi sekarang beramai-ramai, bahkan catatan saya itu setidaknya satu film itu pasti ada di setiap minggu tayang di bioskop Indonesia. Setidaknya ada 50 film horor di tahun 2023. Artinya industrinya hidup film terutama horor. Apakah karena itu kemudian Mbak Luna, Mas Tian, Bianca tetap setia itu loh bermain peran di film horor? Apa ya tawarannya? Memang kalau Bianca memang dari 8 film ya. 6-nya horor. 6 kamu Oh, iya, total 8 8, 6-nya horor. Yes. 2 drama. Mas Tian juga mencicipi meskipun banyakan drama. Mbak Luna sekarang 7. mulai dapat stempel nih. Ratu horor. Queen of Horror. Gara-gara Jujur aku- Susana. Iya. Apakah karena itu? Enggak juga Pertanyaannya sih. panjang banget ya? Iya, panjang pertanyaannya. Banyakan yang ngomong nih. Iya, nggak apa-apa. Biar kesannya pertanyaannya gimana gitu. Padahal kosong. Aku jujur gini loh. Aku tuh selalu kadang-kadang gini. Di industri ini, terutama di industri film, mungkin di antara aku nggak tahu sinias itu berpikirnya gimana sih film horor. Itu mungkin kastanya di mana sih film horor? Kan kita kadang-kadang harus main tuh film yang artsy gitu supaya dapat nominasi apa atau film apa gitu. Terus kadang-kadang horor nih tempatnya di mana sih gitu. Kalau aku tuh selalu ngelihatnya horor itu adalah Indonesia banget. Oke, Dari dulu perfilman Indonesia tuh deket banget sama horor. betul. Karena Nggak habis-habis ceritanya ya? nggak habis-habis, karena menurut aku cerita dan kita sebagai orang Indonesia tuh yang sangat superstitious dan percaya. Ya, kita lihat pohon gede aja pasti ada penunggunya. Kita ngelihat rumah abandoned gitu misalkan, itu angker. Kan hal-hal seperti itu yang memang dekat dengan kita. Jadi menurut aku mungkin Hollywood dengan film actionnya, Bollywood dengan tariannya, kita dengan horornya. Dan I think we should proud of our genre. Kita kalau ditanya film Indonesia banget apa sih? Horor gitu. Karena ceritanya tuh tidak pernah habis. Kearifan lokalnya tuh. Bener. horor ya. Dan penontonnya terbukti bahwa penonton tuh punya apa ya? Film horor tuh punya tempat yang khusus di penonton Indonesia. Dan akhirnya orang pasti juga pengen apa ya? Namanya bisnis ya. Pasti pengen menyicipi kolam yang begitu basah ini gitu loh. Supaya basah. Money. Mas Tian, Apa tadi pertanyaannya? Kenapa ya. horor? Iya, Terus terhadap- seneng iya. atau gimana? jangan karena tawaran Pak Rocky ya. Kalau aku sih poinnya gini, syuting film dari dulu pertama kali aku syuting film memang drama, ada sama Mas Guntur juga pernah Kabayan. Oh iya. Dan biasanya tuh ya, ini aneh tapi nyata, kalau gue syuting film itu selalu jadi antagonis. Dulu. Udah dari dulu. Kecuali inilah Cinta Silver. Cinta ya. Silver enggak? Tapi kayak Jomblo apa segala macam, Jomblo juga antagonis. Cuman di pihak yang kayak jadi versi antagonisnya lah gitu.
Kalau di sinetron kebalikannya, gue orang baik banget gitu ya. Pokoknya yang tertindas gitu. Nah, film konsepnya buat gue adalah apapun itu yang menarik secara cerita dan secara karakter gue pengen mainin, dan juga secara produksi Value-nya. mumpuni, bisa membuat hasil filmnya yang bagus, lawan mainnya juga yang oke. Itu pasti akan masuk pertimbangan gue untuk iya gitu. Nah, in this case kalau horor, emang 3 film gue terakhir itu horor: Sabrina, Rumah Kentang, sama ini Panggonan, Wingit, sama Luna semua, sama Rocky semua, gitu ya. Itu bukan berarti gue pengen jadi horor banget. Nggak seperti itu. Ada tawaran film yang masuk juga, ada yang drama dan segala macam. Tapi mungkin ya, gue nggak tahu kenapa kalau misalnya kayak drama segala macam gitu. Kayaknya gue nggak cocok kayak dulu. Zaman dulu gue masih muda, gitu, masih muda. Seperti itulah dinamikanya. Kalau sekarang tuh mungkin produksi film yang drama itu lebih banyak dimainin sama teman-temannya Bianca, gitu. Lebih cocok yang muda-muda. Nah, kira kan gue juga pengen kalau misalnya main film tentunya kan jadi peran utama, gitu ya, salah satunya, gitu. Masuk horor. Dan gue pikir kalau produksi Hitmakers itu biasa Rocky kalau garap horor serius. Budgetnya nggak main-main, set, art, efek dan segala macam itu maksimal. Jadi gue pikir ya selama itu bisa, film horor itu bisa digarap dengan serius, gue pasti akan mau. Gitu. Tapi ada juga pernah yang nawarin, kalau misalnya itu kelihatannya akan kayaknya setengah-setengah atau apa, hasilnya kan jadinya nggak bagus kalau horor. Betul. Karena gue tahu kalau syuting drama sama horor lebih susah syuting horor. Dari sisi pemain, dari sisi direction, dari sisi art, semuanya gitu. Jadi kalau penonton mungkin tadi Luna bilang dipertanyakan gitu ya, film horor nih posisinya di mana? Banyak yang memandang sebelah mata karena mungkin karena jumlahnya banyak. Jadi seakan-akan gampang bikin horor aja pasti laku. Itu kan yang tercipta di orang yang bukan di dalamnya seperti itu. Tapi sebenarnya ya itu ya dan tidak. Maksudnya ibaratnya kita nih sekarang kita kumpulin duit, kita bikin horor pun bisa. Jadi setan apa nggak tahu gitu ya. Tapi untuk membuat sebuah film horor yang bagus, gue bisa bilang nggak banyak yang bisa, dan itu lebih susah daripada membuat sebuah film drama. Seperti itu. Jadi ya tantangannya juga ada lah di situ. Karena begitu banyak cerita horor ya, dan begitu banyak udah setan yang kita harus dimuncul. berkreasi ya, Harus kan kita mau jadi pembeda. Exactly, kan kita harus memberikan sensasi yang beda lagi nih. Kan tetap sensasinya ditakut-takutin, tegang, dan merasa apa ya, experience itu jadi kayak masuk ke dalam diri mereka gitu. Makanya horor itu menjadi sulit gitu. Kalau udah repetitif dan udah banyak film horor, penonton juga lama-lama kayak, oh yang ini serem, oh yang ini biasa aja, oh yang ini serem, ini enggak gitu. Nah kan pastinya kita pengennya bisa mengulik perasaan mereka tuh yang selalu nonton film horor tuh ada sensasinya itu gitu. Makanya mungkin banyak film horor yang berhasil, banyak juga yang enggak. Tapi karena karena dipikir horor itu pasti laku, banyak juga yang flop juga. Banyak juga yang bikin, yang penting horor Ya, bilang asal-asalan ini, gitu. asal-asalan. Padahal sebenarnya kalau film horor digarap dengan serius, itu susah banget. Dan mahal tadi ya, Mas Tian ya? Oh iya. Pasti mahal. Pasti, karena banyak efek ya. banyak efek dan Harinya juga, set apa segala macam. Gimana ya, kalau drama film itu memang mengandalkan cerita dan dialog gitu. Acting. Horor cerita tentu pasti, ditambah ya itu tadi, film horor kita butuh supaya bisa penonton tuh kayak experience entertainmentnya itu adalah di experience merasa merindingnya atau takutnya gitu kan, itu nggak gampang ya garap Sama seperti kayak itu. komedi ya. Masalah timing itu. Jadi emang masing-masing ada ininya lah, ada caranya gitu. Gak gampang bikin film, tapi komen gampang. Kurang ya, biasa aja ya, ih jelek, ih itu. Nih ya udah nih duit nih, coba. Tapi nggak masalah juga, namanya juga penikmat, mereka kan ngeluarin duit 50.000 ya. Ibaratnya satu tiket itu kan harus dikeluarkan oleh penonton dan mereka berekspektasi mendapatkan sesuatu. Nah itu adalah hak dan kewajiban kita lah ibaratnya. Setidaknya terngiang-ngiang dengan wajah si setan itu, si hati itu. Iya, setidaknya pas nonton orang itu jadi ada getaran gitu kayak memang tidak gitu. mudah dilakukan sama Enggak. sinias, terutama film horor. Ya semua film lah. Iya. Semua film lah.
Aku nggak bilang oh horor doang yang susah, enggak, semua. Gitu. Ternyata film Istrinya Mas Tian yang berlomba-lomba di antara Begitu banyak film lain ya. begitu banyak film horor. Dari 12 film tahun ini 8 itu film horor. Salah satunya nyatanya bisa nyempil loh, Air Mata di Ujung Sajadah. Dan nembus 3 juta. Iya. Betul. Iya. Itu hebat sih menurut aku. Bianca, ada ini nggak? Ada komentar nggak kenapa memilih Horor. setia di horor? Karena tawarannya membanyakan horor ya? Iya, ya, itu juga satu karena emang Indonesia kan banyak film horor, jadi banyak yang lebih suka film horor, jadi banyak juga yang dibikin film horor. And ya film horor kan juga karya ya, so Ya, apapun genre-nya ya. apapun itu tetap berkarya, jadi ya udah, Ya, why as not? long as ceritanya bagus, menarik, ya let's go aja. Dan ya produksi non horor ini kan nggak sebanyak horor ya. Betul. Dan yang non horor ini mungkin diantaranya juga Karena banyak. lagi trennya kali Mbak Luna, jadi mereka nahan enggak? Iya kan kembali lagi demand penonton. Iya. Yang bisa membuat ini shifting menuju apa ya, kalau ada film non horor ditonton juga. Jadi memberikan angin segar kepada produser. Oh ternyata non horor ini punya tempat juga ya, kan nggak mungkin dong. Gue nggak mau bikin horor terus tiba-tiba flop. Dari sisi bisnis juga, it's not a good business strategies juga dong. Kan kita pengennya continuity terus bikin film. Pasti dari sisi produser ya gue berinvestasi. Ya namanya investasi pasti ada resiko, betul. Tapi kan kita pengen meminimize resiko itu dengan apa sih yang terjadi di pasar, apa yang pasar sedang demand. Of course produser lihatnya bahwa oke, mungkin dari 5 film yang gue buat, misalkan ya salah satunya Big Studios lah, horornya 3, non horornya 2, atau horornya 2, komedinya 1, dramanya 2. Jadi ada variasinya. Kalau misalkan yang 3 flop, setidaknya bisa Ada, nampung betul. dari horornya karena laku. Itu kan semua strategi kan. Tapi memang karena memang non horor ini banyak didominasi oleh pemain muda, kita ini ya tersingkir gitu loh. Kata Gitu siapa? aja. Tersingkir. Bukan, maksudnya ya to be honest juga kan penontonnya banyak Gen Z gitu. Iya. Jadi mungkin mereka senangnya kalau drama itu drama anak muda gitu. Padahal sebenarnya cerita drama itu tidak melulu soal anak muda Iya. kan. Banyak sekarang kayak kita lihat sinetron cerita tentang pernikahan tapi yang mainin anak belasan tahun atau anak 20-an tahun kayak Seumuran Bianca. Ya itu Menurut tadi saya dibilang filmnya Titi ya, Sanjada itu kan drama tapi buat Iya. ibu-ibu. Itu menurut gue tuh udah sweet spot banget dapet Iya. mereka. pas gitu dan Iya. pemainnya juga kan cocok Udah tua gitu. semua. Ya nggak tua Udah lah. apa, udah ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Dewasa. Itu seumuran loh, seumuran. Jangan bilang tua dong. Ada Ya kalau dibandingin ini kan, dibandingin. Nggak, tapi kan lucu gitu. Maksudnya ya karena industri ini tuh kadang-kadang menentukan dan memilih pemain tuh agak sedikit membingungkan. Nggak ada rumusnya ya. Nggak ada. Kalau di luar kan ya yang kalau Bianca dan bahkan yang 30-an awal tuh kadang-kadang masih film remaja loh gitu. Masih film-film ya teen lah maksudnya. Kalau udah 30-an ke atas itu yang average. Hollywood itu banyak film drama atau film yang ya 30-an ke atas sampai 40-an. Itu yang sangat-sangat apa ya, produktif lah gitu. Justru yang remaja, kalau yang di Indonesia nih yang remaja Ya. yang sangat produktif gitu. Ya Di- industrinya lah ya. Iya. Di thriller Panggonan Wingit ini, kalau saya perhatikan Mbak Luna tuh nggak ada dialognya. Banyak diem tapi memainkan ekspresi wajahnya. Pertanyaannya kemudian, Ada banyak dialog, cuma memang thrillernya aja yang nggak ada. ya, karena thrillernya ada, Di trailernya kalau di ada. filmnya ya ngomong. Ngomong kok. Oh. Jadi bagaimana apa ya? Kalau di Susana kan Mbak Luna menghadirkan ketegangan, menghadirkan ketakutan terutama ke penonton. Tapi di Panggonan Wingit Mbak Luna bagaimana menghadirkan ketakutan itu dalam diri? Sebenarnya di depan kamera terutama. Raina tuh bukan orang penakut sebenarnya. Ah. Dia bukan orang penakut. Jadi dia sebenarnya gini, bukan orang yang pemberani yang gimana juga, enggak. Tapi dia bukan orang yang berpikir apa yang dia akan hadapi adalah sesuatu yang goib. Dia takut juga pada akhirnya. Tapi bukan takut yang kayak
Jerit-jerit gitu. yang kayak cewek kan ada orang gitu wah gitu kan, enggak gitu, tapi dia berusaha untuk tegar, berusaha untuk berani gitu. Dia ada takutnya juga, tapi di dalam kepalanya dia tidak berpikir itu hantu, setan atau apa. Dia hanya berpikir itu orang gitu yang minta tolong sama dia. Spoiler. Cacat nanti dikat lah ya. Dia hanya berpikir itu orang gitu. Jadi ya memang sisi takutnya agak berbeda ya. Dan bagaimana menghadirkannya adalah kebetulan ya karena begitu banyak apa ya pengalaman yang dialami, bang emosinya lumayan banyak ya. Jadi aku mencoba untuk menghadirkan ketakutan adalah apa sih yang paling menakutkan di dunia ini menurut aku. Ya kayak aku takut tuh kalau misalkan keluargaku, orang tua aku tuh terjadi hal yang buruk, itu menakutkan buat aku. It's so scary for me gitu. Itu mengundang apa kisah itu di Dan saat syuting itu. ya gampang jadinya buat aku tuh kayak aduh, itu tuh hal yang paling menakutkan sih. Terus kedua berpikir kita jadi sakit gitu, karena aku pernah melihat dan experience sahabat-sahabat aku yang dari sehat sakit lama terus akhirnya nggak ada. Itu buat aku tuh sedih banget dan menakutkan sih. Daripada ya aku nggak tahu ya, aku kan nggak takut hantu ya. Jadi, Percaya tapi ya oke lah. Aku respect. Kalau percaya banget, aku juga bingung gitu. karena menurut saya nih Mbak Luna, menurut saya ya, kita dikoreksi jika salah, film horor itu terutama di Indonesia tuh hadir tuh karena memang untuk salah satunya memperlihatkan bahwa ada loh dunia lain gitu loh. Ya ada. Ya apalagi di Indonesia banyak ceritanya. Ya aku banyak juga versinya. percaya ada kehidupan lain selain di planet bumi ini. Tapi kan aku nggak pernah lihat. Iya. Tapi aku respect aja gitu. Aku lebih percaya itu daripada hantu sih. Skenario itu bisa memunculkan ketakutan itu juga dari skenario. Bisa. Karena cukup inilah ya. Cukup sangat apa ya? Menarik gitu bahwa aku rasa ketakutan itu bukan dialami oleh kami ya, penonton yang nonton jadinya takut gitu. Kalau kita kan kayaknya di cerita ini kita benar-benar cuma ingin berjuang gitu loh. Kita selesaikan ini gitu. Tapi yang takut tuh penonton kayaknya. Point of view ketakutan tuh kayaknya dari penonton sih. Ya kita juga takut, tapi bukan yang kayak putus asa banget gitu, yang enggak lah, kita bukan masih takut-takutnya yang apa istilahnya kayak kita lembek, lari gitu. yang lembek gitu enggak, tapi memang ada kayak namanya manusia gitu, apa kita manusiawi banget di film ini bahwa ketika kita melihat sesuatu pasti kaget. Ketika kita melihat hal yang tidak wajar atau melihat hal-hal yang sadis gitu ya, pasti kita akan shock, ya. akan nutup mata atau apa segala macam itu. Jadi emang ketakutan yang dimunculkan tuh ketakutan manusiawi yang seperti itu gitu. Jadi Luna bilang juga benar tadi, karakter saya dan Raina itu sebagai pasangan yang ingin memecahkan sebuah misteri yang terjadi ini, memang objektifnya adalah untuk memecahkan misteri itu. Dan Gimana kita kayak caranya? dikejar waktu kan. Dikejar waktu, dalam perjalanannya ya diganggu dengan kanan kiri, ya manusiawi bahwa karakter itu akan merasakan ketakutan dan kelelahan, tapi objektifnya adalah ya terus berjuang, maju terus sampai apa yang mau kita Usaha dulu selesaikan deh, ini gitu. selesai. Gitu. Kita usaha dulu deh gitu. Meskipun thriller, misteri, tapi ternyata ada juga gore-nya ya. Iya. Kekerasan ya, misalnya tetap ada darah-darahnya kalau di trailernya. Tetap sadis, bahkan Panggonan Wingit mengklaim bahwa film tersadis tahun ini. Ya yang klaim kan Iya. produsernya ya. Aku pun belum nonton sih. Cuma kalau dari kita yang syuting sih Masa belum nonton? Udah jadinya belum? belum. Tapi maksudnya kalau dari proses syutingnya sih juga kayak sadis Sadis sih Iya. gitu. Ya maksudnya itu ciri khas Rocky dan Hitmaker ya, kalau membuat film horor yang fast pace, yang tegangnya itu yang dijaga secara konsisten, tegang gitu. Dan I think apa ya, kengerian yang ingin ditampilkan adalah kengerian yang cukup konsisten gitu, karena bikin kita jadi kayak my god gitu, kayak gitu. Ya kan boleh ada tipe horor yang slow, dingin, yang
sepi. Ada tipe yang Betul, seperti itu. betul. Ada tipe horor yang dong. Ada tipe horor juga yang apalagi ya? Biasanya sepi, gore, apalagi slasher. Iya, iya. Ada tipe yang gitu loh. Jadi sebenarnya tipe horor tuh banyak juga tipenya gitu. Ada juga tipe yang sama sekali tidak mengeluarkan si setan itu gitu. Iya. Ada juga, tapi yang dibangun adalah teror suasana, ambience gitu. Badut aja bisa jadi tipe Nah, horor. exactly. Iya. Padahal sebenarnya kan bukan hantu. Iya, Gitu. betul. Itu bisa juga yang seperti itu gitu. Mbak Luna sama Bianca misalnya ada tuntutan peran di film itu, apakah kemudian rela untuk ya sehari-hari memang kelihatan cantik pasti. Apa namanya? Tapi kalau di film kan tidak melulu menjaga kecantikan itu loh, Mbak Luna. Berdarah-darah barangkali. Aku tuh paling nggak mikirin sih gitu. Iya, Aku nggak ada hari ya enggak pikiran? sih? Enggak sih? Aku hari-hari aja bisa aja rambut lagi basah gitu, Iya. dateng aja ketemu orang gitu. Maksudnya Apalagi film pekerjaan iya, profesional aja ya. semakin berdarah, semakin nggak cantik, semakin gitu aku semakin suka gitu. Maksudnya itu bukan ya aku nggak tahu ya, mungkin ada pemain yang memang selalu harus tampil cantik, aku nggak tahu. Aku nggak pernah ketemu sih sama pemain yang kayak gitu. Tapi kalau udah syuting, udah main, kayaknya Udah masuk karakter. kalau udah ya dikotorin harus udah apa ya, Oke. nggak ada hubungan. Justru aku tuh yang paling cerewet. Ini kok bersih bajunya, Iya. kemarin Harus kontinitnya gini. realistis. Di mana ini kemarin di sini gua kotor, kok ini bersih sekarang mana gini. Paling cerewet gitu, karena menurut aku kan continuity penting gitu. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Kenapa orang Indonesia? Dia harus nonton Panggonan Wing ya. bukan itu. Kenapa Setiap promo tuh Film. kemanapun kita kenapa harus nonton? bukan kenapa film horor tetap selain ceritanya banyak di Indonesia bertahan di industri film tanah air? Tadi udah dijawab sih sebenarnya. Karena menurut aku tuh Indonesia banget dan punya tempat yang spesial di masyarakat kita. Karena ya itu banyak banyak peminatnya. banyak That's yang Dan itu percaya. sesuatu yang dekat ya, Iya, relate gitu. dekat Kadang-kadang sama. ya tadi Luna bilang di belakang rumah kita ada pohon besar, kita main ke rumah temen, ada pohon besar, ada aja pasti cerita yang itu katanya begini, katanya begitu. Jangan ini ya, jangan pipis di situ. Dan ya. kayaknya semua sekolah di Indonesia pasti ada hantunya. Ya kan? Kalau cerita sekolah gitu, di sekolah gue, di sekolah ini juga, ya semua sekolah ada hantu. Enggak, kalau misalkan Untung gitu. berarti itu hantunya educated. Sekolah dia. Bagus gitu. Tapi itu tadi maksudnya pertanyaan itu kalau menurut gue karena itu sesuatu yang dekat. Iya. Penonton gampang gitu untuk mencerna dan menerimanya. Kalau misalnya film drama, ada drama high class, drama low class. Kan penonton kita kan jumlahnya banyak dan berbagai macam. Mungkin ada yang setengah bisa merelate yang atas, setengah yang bawah jadi nggak kena. Tapi kalau horor tuh kayaknya Mau atas, mau siapa bawah, yang bisa, kiri, gitu. kanan, kena. Karena dari ngobrol tadi sekolah semua ada hantunya, tanah kosong pasti ada pohon gede ada hantunya dan segala macam itu dekat. Jadi gampang dicerna, gampang diterima dan entertaining. Jadi ya fun gitu ya. Nggak usah gitu ya. Orang pernah aja ada film ceritanya tentang pembalut. Pembalut, Horor tentang pembalut. Indonesia. Indonesia. Lah, kan ini cerita yang dekat banget dengan kita. Kalau pembalut jangan dibuang sembarangan ya, gitu. Iya. Nanti hantunya gini. Iya. Kalau ada pohon gede nggak boleh pipis sembarangan ya. Nanti Permisi. ketinggalan, nanti ketinggalan. gitu Nanti ya. Ketinggalan sakit, nanti apa? It's so common. Sangat dekat dengan cerita-cerita kita. Jadi mungkin penonton penasaran lah gitu bahwa dengan cerita yang dekat dengan mereka Mereka mau butuh merasakan- visualnya. Biasa mereka tuh cuma dengar ceritanya, mereka nggak pernah lihat kejadiannya. Ada yang bikin visualnya, oh kalau hantunya pembalut tuh begini ya, gitu. Dia pakai sayap tapi. Mereka tuh butuh visualnya karena soalnya mereka cuma denger doang dan nggak pernah ngeliat langsung. Tapi ya I mean Ya, betul. Oke. konten lokal lah ya. Mudah-mudahan ditonton banyak pecinta film Indonesia Iya dong. nanti. Aku kemarin baru lihat loh. Itu semua bioskop lagi Marvel ya. Ya, Setidaknya ada satu yang Indonesia lokal. ada pasti ada. Ada. Tapi ya kebayang nggak sih ada berapa layar semuanya
digempur oleh Marvel itu ada satu yang lokal. Ya mudah-mudahan kedepannya satu yang luar, sisanya lokal. Gitu. Harapannya keren. Iya dong. Nanti Pak Rocky Soraya, kalau misalnya ternyata filmnya box office di atas 1 juta orang, harus ada Panggonan Wingit berikutnya, karena Panggonan Wingit banyak banget loh Pak Rocky. Oh, dibikin jadi IP kali ya. Iya, Bisa Wingit, juga. Panggonan Wingit 1, 2, 3. Oh enggak, jadi pindah-pindah. Panggonan Wingit Panggonan apa? Wingit kan tempat Iya, tempat. betul. Apa gitu ya. Kayak di Ya, Jogja ya. itu Mbak Luna, di kota gede itu ada yang namanya, orang percaya rumah kosong pernah melihat ada namanya pocong sumi. Jadi akhirnya ya Oke, kayak nanti gitu, Panggonan itu Wingit seperti pocong itu. sumi. Begitu, Nanti Pak Rocky, ya. Panggonan Wingit Gondoruo atau Panggonan Wingit kolor ijo gitu. Apa aja bisa. Nanti bisa juga jadi spin-off-nya si perempuan yang berambut putih yang ada di Panggonan Wingit Oh. jadi cerita sendiri. Wah, seru, Pak Sebenarnya Rocky. itu menarik sih. Iya, Sebenarnya iya. itu bukan maksudnya dia berambut putih, berkulit putih itu bukan cuma sekedar menghadirkan apa ya, sosok ketakutan, tapi memang it's a very unique story dan kayaknya belum pernah diangkat di cerita horor manapun. Nah. Itu menarik banget menurut aku. Itu yang salah satu yang bikin aku tuh kayak, oh ini menarik banget ya gitu. Dan nonton deh, menurut aku seru. Biar nggak spoiler lah. Ya di lock lagi Pak Rocky, Mbak Luna, Mas Tian sama Bianca Elo. Mumpung ini apa namanya? Mumpung industrinya lagi oke nih. Iya. Ada yang ingin disampaikan terakhir ke Sobat Zeka dan calon penonton film Panggonan Wingit? Ya mereka gimana cara nyampein? Nonton aja gitu Mbak Luna. Oh ya, nonton. Terima kasih kalau udah Thank nonton. you semua nonton ya, nanti tanggal 30. 30 November Yes. 2023 di bioskop seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Luna Maya, Christian Terima Sugiono, kasih. Bianca Astrid Hello sudah mampir ke Palmerah. Mudah-mudahan filmnya jos di bioskop. Jos. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di obrolan saya berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.